Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bersua dan berjumpa di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sangat mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man tatahhara fi baitihi fa ahsana al-wudu, thumma atal masjida." Barang siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian mereka menyempurnakan wuduknya dan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, fahuwa zairullah, maka orang tersebut adalah orang yang sedang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala sudah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan tamunya, dan kita sedang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada adab, ada etika yang harus kita jaga, karena rumah Allah Subhanahu wa taala adalah rumah yang tidak boleh disandarkan kepada siapapun, sehingga masjid itu disebut dengan baitin min buyutillah, disandarkan kepada Allah karena kemuliaannya. Maka kewajiban kaum muslimin ketika mereka berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui adab dan etika, karena mereka sedang bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bertamu di rumah manusia, di rumah pejabat, di rumah ustaz, maka kita akan menjaga adab dan etika. Bagaimana dikala kita bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan hak atau kewajiban atau yang dilakukan oleh Allah kepada mereka yang bertamu ke rumahnya, disediakan pahala-pahala yang luar biasa, dan di antara salah satunya itu merupakan di antara langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan semua kita masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Tidak boleh kita melewatkan satu hari kecuali banyak ucapan salam dan salawat di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa arti sallu? Apa arti sallu? Artinya bukan bersolawat, artinya adalah perbanyaklah mengucapkan solawat. Wasallimu, apa arti wasallimu? Perbanyaklah mengucapkan salam. Dari mana kata perbanyak ini kita ambil? Dari kalimat tasydid. Karena tasydid di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran atau di dalam harakat, itu ada barisan-barisan yang telah ditentukan. Ada fathah, ada dhammah, dan tidak disebut dengan fathah kecuali biasanya terbuka wa, ba, maka disebut dengan fathah. Fathah itu artinya terbuka. Begitu juga dengan dhammah, sukun itu biasanya tenang, maka disebut dengan sukun. Kemudian ikhwatul Islam, salah satunya adalah syiddah atau tasydid. Tasydid itu artinya penekanan. Tidaklah huruf atau harokat tasydid masuk ke dalam sebuah bahasa kecuali maknanya akan berubah, ditekankan maknanya. Maka di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Artinya apa artinya? Apa arti nama Nabi kita Muhammad?
yang banyak dipuji. Dari mana datang kalimat banyak? Dari kalimat syiddah atau dari kalimat tasydid, Muhammadun. Begitu juga ya ayyuhalladzina amanu sallu. Dari mana datang kalimat perbanyaklah mengucapkan salawat? Karena huruf lamnya itu ditekankan, sallu. Syiddahnya ada tasydidnya. Begitu juga wasallimu, sallimu, perbanyaklah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah ini merupakan di antara ibadah yang mudah dilakukan namun memiliki pahala yang luar biasa, dan di antara salah satu bentuk pahala yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan urusannya di dunia dan dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan ringan berkaitan dengan bahagia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pula yang tidak bahagia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangankan sunnah Nabi dalam bentuk, dalam perkara agama, dalam masalah dunia pun kita akan merasa bahagia dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situlah ulama hadis ikhwatul Islam, walaupun terjadi perbezaan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya apa itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sunnah Nabi itu dilihat dari sisi pandang para ulama. Jadi kalimat sunnah itu tidak satu maknanya. Ini sunnah, dilihat yang berbicara itu siapa dan konteks pembicaraannya, konteks yang bagaimana. Kalau seandainya dikala kita berbicara tentang nawasib, dikala kita berbicara tentang nasibi, dikala kita berbicara tentang jahmi atau mu'tazili, maka konsep daripada sunnah, mereka itu adalah orang-orang yang menyelisihi sunnah. Apa maknanya? Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama, atau yang kita kenal dengan istilah bid'ah. Kenapa kita katakan dengan kalimat tersebut? Karena konteks pembicaraan kita adalah tentang firaq, tentang ilmu akidah, tentang masalah keyakinan. Nah, apabila disebut dengan sunnah Nabi dalam perkara ini dan yang menyelisihinya disebut dengan ahlul muhdas atau ahlul ihdas atau ahlul zai atau ahlul bid'ah atau dengan istilah-istilah yang lainnya. Tapi kalau konteksnya itu adalah dikala kita berbicara tentang ilmu akidah. Kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, tentunya makna daripada kalimat sunnah lebih identik kepada hukum. Karena ada hukum fardu, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau disebut ini sunnah, artinya sunnah tersebut maknanya dianjurkan bagi kita melakukannya dan tidak tercela orang yang meninggalkannya. Kalau ditinjau dari sisi fikihnya, kalau konteks pembicaraan kita tentang masalah sunnah, dikala kita bahas bab-bab fikih misalnya, maka itulah maknanya. Seperti misalnya dikala kita berbicara tentang wudu, yang mudah-mudah saja. Dikala kita berbicara tentang wudu, maka dianjurkan bagi kita menyuci tangan kita, membersihkan tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur 3 kali, membersihkan hidung juga 3 kali. Apa hukumnya? Sunnah. Itu hukumnya sunnah dan itu adalah sunnah Nabi. Tapi apakah orang yang meninggalkannya disebut dengan pelaku bid'ah? Tidak. Masalah fikih ikhwatul Islam, terutama masalah khilaf, maka kita ingat la tabdi'a fi masailil khilaf. Tidak boleh bagi kita mengatakan pelaku bid'ah kalau seandainya itu adalah masalah khilaf, dan khilaf itu lebih identik kepada masalah-masalah fiqhiyah. Jelas sampai di sini? Karena perkara ini ikhwatul Islam bukan perkara yang bermudah-mudah kaum muslimin untuk mengatakannya. Kemudian kalau ditinjau dari sisi ahlul hadis, maka mereka memasukkan semuanya. Sunnah itu apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, akhlak dan tingkah laku Nabi, serta sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disebut dengan sunnah. Hanya saja ikhwatul Islam, sebahagian ulama usul tadi disebut dengan ulama ahlul hadis, yaitu mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia hadis. Mereka menyebutkan semuanya adalah sunnah. Perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat akhlak Nabi, dan sifat zati Nabi atau zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mereka menyebutkan, ini tidak ada ahli hadis di dalam sini ya. Karena perkataan ini ikhwatul Islam dibantah oleh mereka-mereka yang usuli, orang-orang usul fikih. Kenapa demikian? Kalau sunnah itu adalah perbuatan Nabi, wajar.
Kalau perkataan Nabi juga tidak menjadi masalah. Kalau persetujuan Nabi masuk. Kalau akhlak dan adab Nabi juga masuk. Tapi bagaimana dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu sifat Nabi, bentuk Nabi. Apa sifat Nabi? Sifat Allah menciptakan Nabi, yaitu bagaimana bentuk sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi orangnya tinggi atau rendah? Apa sifat Nabi? Sedang, tidak tinggi, tidak. Kalau itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan mereka yang pendek? Berarti mereka bukan paham atau tidak? Ini paham atau betul nih? Bagaimana dengan orang yang terlalu tinggi? Baik, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya berbidang. Iya atau tidak? Itu sifat Nabi. Sifatun khalqiyah atau khuluqiyah. Sifat khalqiyah itu bagaimana bentuk penciptaan Nabi. Dan ahlul hadis, mereka memasukkan itu ke bagian dalam pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang gendut atau orang yang kurus, yang tidak berbidang dadanya, berarti mereka tidak mengikuti sunnah Nabi. Atau warna kulit Nabi, atau rambut Nabi. Berarti kalau seperti itu, ikhwatul Islam, tidak ada satupun di antara kita yang mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi rambutnya panjang dan ikal. Kita rambutnya macam mana? Pendek, apa lagi? Lurus, apa lagi? Apa ada di antara kita yang mirip rambutnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, sehingga ulama usuli mereka mengambil dari sisi ini. Jadi yang 4 masuk, yang 1 tidak mungkin menjadi bagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi itu adalah perkataan, perbuatan, persetujuan, adab dan etika atau perbuatan Nabi sehari-hari. Kemudian sifat zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatun khalqiyah, khalqiyah itu bagaimana bentuk Allah menciptakannya. Mungkinkah kita harus menyerupai bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin atau tidak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi kalau ada orang yang bisa memungkinkan untuk menyerupai sifat Nabi atau fisik Nabi, tapi tidak semua yang bisa melakukan yang demikian, maka orang-orang usuli, orang-orang usul fikih, mereka mengatakan yang bagian poin ini tidak dimasukkan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah dalam bentuk Allah menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun ketika Allah menciptakan kita itu bukan pilihan. Artinya kita seperti ini, bukan kita yang memilihnya. Kalau kita bisa memilih ikhwatul Islam, maka kita semuanya akan memilih. Saya ingin diciptakan oleh Allah tinggi semampai, kulit putih, hidung mancung. Tapi faktanya hidung kita semuanya pesek. Dan itu bukan pilihan dari kita. Tidak mungkin. Dan hidung Nabi mancung atau pesek? Mancung, ikhwatul Islam. Bagaimana alis Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya? Alis Nabi itu nempel. Coba lihat alis kita masing-masing. Ada yang nempel? Berarti tidak sunnah. Bisa katakan tidak sunnah? Dari situlah ikhwatul Islam, makanya makna daripada sunnah itu ditinjau dari beberapa sisi yang tadi telah kita sebutkan. Jelas sampai di sini? Taib. Kemudian ikhwatul Islam, sunnah itu sebagaimana yang disebutkan. Dan kita tentunya bangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bagi yang karena memang kita membuat metode lain sedikit ya, yaitu bagaimana kita ada rujukannya. Di antara salah satu sunnah, apakah ada kalimat sunnah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an? Kita tahu ikhwatul Islam, di dalam Al-Qur'an apakah ada kalimat yang berbicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran itu ikhwatul Islam adalah ayat atau firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan dengan bahasa yang mencakup semuanya. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kecuali yang penting-penting saja, poin-poin yang penting saja. Tidak mungkin semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya semuanya diceritakan di dalam Al-Quran ikhwatul Islam, maka tentunya sulit bagi kita untuk menghafalnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir." Makanya Al-Qur'an itu lebih banyak kepada sifat manusia. Tidak lebih banyak kepada masalah dunia. Mengapa demikian? Karena manusia itu saja. Manusia yang diciptakan oleh Allah, perangainya tidak akan pernah kecuali akan serupa. Itu saja yang namanya manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir, yang namanya manusia tetap manusia. Apa maknanya? Manusia itu ikhwatul Islam tidak akan berubah dari satu zaman ke zaman yang lainnya.
Perangainya, perbuatannya, akhlaknya. Seperti misalnya ketika Allah bercerita tentang Nabi Lut alaihi salam, Allah bercerita tentang kaumnya. Apakah masih ada orang-orang yang berperangai seperti perangainya Nabi Lut? Banyak ikhwatul Islam. Kemudian dikala diceritakan dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka yang curang dalam timbangan. Apakah banyak orang yang curang dalam timbangan? Banyak ikhwatul Islam. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu lebih banyak cerita tentang yang umum, kemudian manusia. Karena manusia itu tidak akan berubah perangainya, itu saja. Sehingga dianjurkan bagi kita mengetahui tentang sejarah, karena sejarah itu adalah cerita lama dan dia akan selalu berulang dan berulang ceritanya. Waktunya, tempatnya, orangnya saja yang berbeza, tapi faktanya sama. Kalau masalah dunia itu maju, semakin terakhir semakin maju, semakin terakhir semakin maju. Sehingga nanti kalau Allah bercerita tentang dunia ikhwatul Islam, maka tentunya tidak akan sama, tidak akan relevan antara dunia sebelumnya dengan dunia yang ada di zaman sekarang. Dan dunia kita tidak akan sama dengan dunia yang datang 200-300 tahun setelah kita. Kita tidak tahu. Makanya dunia bisa berubah, tapi manusia tidak akan bisa berubah. Kemudian ikhwatul Islam, masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di dalam Al-Quran? Ada. Kalimat sunnah itu disebut dengan hikmah. Ada dua perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yang pertama ilmu, yang kedua hikmah. Kalau Allah berbicara tentang ilmu, Allah menyebutkan wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Yang berilmu itu sedikit. Sedangkan hikmah ikhwatul Islam, wa may yu'tal hikmah wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah kepadanya, berarti telah dibukakan untuknya pintu kebaikan yang sangat banyak. Dan orang yang pertama kali dibukakan pintu kebaikan yang sangat banyak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada kalimat hikmah di dalam Al-Quran yang bergandengan dengan Alkitab wal hikmah, maka makna daripada kalimat hikmah tersebut adalah as-sunnah. Bisa kita lihat di halaman Muqaddimah Ikhwatul Islam sebelum pendahuluan, yaitu halaman 1. Sebelumnya di halaman 1 di sampingnya kita nukilkan perkataan Imam At-Tabari rahimahullahu taala, al-hikmah adalah as-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Apa kaedahnya? Kaedahnya apabila digandengkan kalimat al-kitabu wal hikmatu. Kenapa disebut dengan al-hikmah? Karena kalimat al-hikmah ini lebih luas daripada kalimat sunnah. Maknanya lebih luas daripada kalimat sunnah. Tapi apabila disebut dengan kalimat al-hikmah, maka makna al-hikmah itu adalah as-sunnah. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, laqad manna Allah 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim. Halaman sebelumnya, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan nabi yang diutus oleh Allah kepada kita akan mengajarkan kepada kita al-kitab wal hikmah. Artinya nabi mengajarkan kepada kita Al-Quran dan sunnah. Karena dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Apakah ada makna sunnah di dalam Al-Quran? Banyak sekali ikhwatul Islam. Maka Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala memberikan kesimpulan, kalau seandainya digandengkan kalimat Alkitab, Alkitab itu bisa mencakup semuanya, tapi maknanya adalah Al-Quran. Maknanya adalah Al-Quran, bukan kitab yang lain. Begitu juga dengan Al-Hikmah. Al-Hikmah juga mencakup yang lain. Tapi kalau bergandengan antara Alkitab wal hikmah, maka artinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya adalah at-tariqah. Tariqah itu adalah metode. Dianjurkan bagi kaum muslimin mengikuti metode, cara, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara, dalam setiap apapun. Bahkan kalau seandainya kita contohkan perkara-perkara dunia pun dianjurkan bagi kita untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ada yang tidak mencontoh Nabi, mereka tidak tercela dengannya. Maka tidak salah kalau seandainya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengikuti segala bentuk gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Bahkan cara berjalan Nabi, bahkan dia akan misalnya buang air, buang hajat, salat di tempat Nabi salat. Itu sebenarnya tidak salah ikhwatul Islam. Yang demikian tidak salah karena itu adalah perkara dunia.
Kita tidak diwajibkan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara dunia. Yang wajib itu adalah dalam perkara agama. Tapi kalau ada yang mencontoh Nabi, menjadikan cara hidupnya, metodenya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga tidak menjadi masalah. Kita tidak boleh mencelanya. Itu dikembalikan kepada dirinya. Kalau seandainya tidak menyiksa dirinya dan tidak bertentangan dengan tradisi atau adab dan etika yang ada di daerahnya, itu kaedahnya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang ingin meniru gaya hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlan wa sahlan, tidak menjadi masalah. Dan itu adalah bentuk kecintaan dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya cara tersebut bertentangan dengan tradisi atau dianggap aneh oleh orang lain dalam masalah dunia, ingat, maka tentunya dia lebih baik mengikuti adat istiadat yang ada di daerahnya. Seperti misalnya masalah apa contohnya? Masalah kendaraan misalnya, atau masalah pakaian misalnya. Kita tidak menjadi masalah mengikuti gaya pakaian yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya itu bertentangan dengan yang ada di daerah kita, bahkan menimbulkan kegaduhan, maka tinggalkan, karena itu perkara dunia, bukan bentuk pakaian, bukan cara pakaian-pakaian yang diajarkan oleh Nabi, tapi bentuk warna pakaiannya atau bentuk pakaiannya atau bagaimana ukuran pakaiannya, karena itu semuanya adalah perkara dunia. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ada salah satu contoh yang terjadi antara Al-Abbas dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar adalah salah seorang sahabat yang kita tahu dia itu adalah bentengnya fitnah. Apa maknanya? Selagi ada Umar, maka fitnah tidak akan pernah masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Itu adalah Umar. Dan Nabi SAW memberitahukan bahwa benteng ini suatu saat nanti akan dirobohkan. Apa makna dirobohkan? Bahwa Umar itu akan wafat dalam keadaan terbunuh. Itu makna benteng dirobohkan. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha, dikala Nabi mengatakan kalimat ini, Aisyah bertanya, apakah benteng ini terbuka secara baik-baik atau dia dirobohkan? Nabi mengatakan dirobohkan, artinya Umar tidaklah wafat secara baik-baik. Dia wafat dalam keadaan terbunuh. Dan itu bukan Umar saja. Begitu juga dengan sahabat yang lainnya, Utsman. Utsman itu ikhwatul Islam, dikala dia direbut kekuasaannya, maka ada yang bertanya kepadanya, ala tuqatil? Tidakkah engkau melawan? Utsman, dia punya kekuatan, dia pemimpinnya. Tapi dikala ada orang-orang sebahagian kecil ingin merebut kepemimpinannya, maka dia bersabar saja. Dan dia menyebutkan, karena Nabi menjanjikan kepadaku yang demikian. Bahkan dia bermimpi sebelum dia terbunuh, aftir indana, hendaklah engkau berbuka bersama kami wahai Utsman. Apa maknanya? Karena memang Utsman terbunuh dalam keadaan berpuasa, dan dia berbuka bersama mertuanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyebutkan, aku tidak akan wafat sampai jenggotku memerah, atau sampai jenggotku berwarna merah. Apa maknanya? Berdarah. Dan itu terjadi ikhwatul Islam, sehingga dikala Ali bin Abi Thalib merasakan kesakitan yang luar biasa beratnya, keluarganya sudah mulai risau, jangan-jangan orang tua kita, keluarga kita, paman kita ini akan meninggal. Apa kata Ali? Saya tidak akan pernah meninggal sampai jenggotku berwarna merah. Apa maknanya? Sampai aku berdarah, artinya terbunuh. Dan itu faktanya. Dikala beliau berada di Kufah, membangunkan orang sedang melaksanakan sholat subuh atau melaksanakan sholat subuh, maka ada yang memukulnya dengan pedang, berdarah jenggotnya. Dan dikala jenggotnya berdarah, dia pun memegangnya. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah metode, cara. Kemudian kita lihatkan lagi dalam masalah perkara dunia, dicontohkan oleh Umar. Jadi Umar ini pernah melewati gang-gang yang ada di kota Madinah, rumah-rumah perumahan. Kemudian dikala dia melewati perumahan yang ada di kota Madinah, tiba-tiba dia melihat ada pancuran air, talang air. Apa bahasa kitanya? Talang air. Apa? Penampung ayu. Apa? Selampau air. Paham ya? Itu bahasa khusus daerah kita ya. Talang air. Paham ya? Talang air itu ikhwatul Islam.
Nah, talang air yang ada, yang dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikala lewat, kemudian ada talang air, yang mana talang air ini mengarah ke jalan-jalan kaum muslimin. Sehingga Umar berpendapat, kalau talang air ini diarahkan ke arah jalan kaum muslimin bisa mengganggu kaum muslimin, terutama dikala musim hujan ataupun dikala ada percikan air ataupun yang semisalnya, maka dia merubah posisinya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala posisinya sudah dirubah, dilihat oleh Al-Abbas. Ketika Al-Abbas melihatnya, dia bertanya, siapa yang melakukan ini? Maka orang-orang mengatakan Umar. Dia pun langsung pergi ke rumah Umar. Wahai Umar, tahukah kamu yang membuat talang air itu mengarah ke jalan-jalan kaum muslimin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala mendengarkan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuatnya, maka Umar langsung berlari. Kemudian mengatakan, wahai Abbas, injak pundakku, artinya jadikan pundakku sebagai pijakan. Kemudian perbaiki lagi, kembalikan sebagaimana Nabi telah melakukannya. Padahal perkara telang air, perkara dunia. Tapi para sahabat mereka tidak mau merubah apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah mereka menghargai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia. Hanya saja ikhwatul Islam, dalam perkara dunia itu kita tidak dipaksa dengannya. Makanya dikala kita memakai pakaian jubah atau saub, pakaian jubah ini, kita dipaksa memakainya atau tidak? Bebas. Syaratnya selama menutup aurat. Selama menutup aurat, maka silakan kita pakai. Dan setiap daerah mereka memiliki pakaian masing-masing. Silakan mereka mengikutinya. Kalau ada yang memakai pakaian jubah atau saub, istilahnya saub, dengan alasan karena ini adalah pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pahala atau tidak? Dapat pahala dengannya, walau itu adalah perkara yang berkaitan dengan dunia. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tariqah. Jadi at-tariqah itu bisa jadi cara dunia, dan yang kita bahas di sini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah agama. Kalau masalah dunia ikhwatul Islam, tentunya yang melakukan alhamdulillah. Kalau dia berniat melakukannya karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau dalam perkara agama, kita tidak ada pilihan kecuali semuanya wajib mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas, lebih kita fokuskan adalah masalah-masalah agama. Kemudian ikhwatul Islam, kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang ini halaman 11 ya. Kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu umat Nabi adalah umat yang termulia di antara umat-umat yang ada. Apa yang membuat mereka mulia? Umat Nabi akan menjadikan mereka sebagai umat yang termulia karena kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena kepatuhan mereka terhadap baginda Nabi. Itulah penyebabnya kenapa umat Nabi menjadi mulia. Artinya, kalau ada umat Nabi tidak patuh dan tidak tunduk kepada Nabi, bahkan benci terhadap perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan itu akan dicabut darinya. Karena tidak mungkin orang yang melaksanakan sunnah Nabi dalam urusan agama tidak mulia. Semuanya akan mulia. Hanya saja itu tergantung zaman. Ada zaman di mana kaum muslimin kuat, ada zaman di mana kaum muslimin lemah. Ada zaman di mana orang melakukan sunnah Nabi mereka dianggap aneh, dan itu bukan perkara yang sudah terbiasa demikian. Contoh misalnya Nabi Lut. Di zaman Nabi Lut ini ikhwatul Islam, Nabi Lut itu dengan Nabi Ibrahim itu satu zaman. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim satu zaman. Dan Nabi Lut itu adalah anak paman daripada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Lut dan Nabi Ibrahim, ada dua orang nabi yang pertama kali berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berhijrah, Nabi Lut juga berhijrah. Nah, ketika mereka berpisah, diutus kepada kaum yang berbeza atau yang berbeda. Kemudian Nabi Lut diutus kepada kaum yang mereka suka sesama jenis. Ketika Nabi Lut mengajak mereka kepada fitrah, kepada kebaikan, apa jawaban daripada kaum Nabi Lut? Akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kalimat ini kalimat yang akan selalu kita dengarkan sepanjang masa. Wahai kalian semuanya, keluarkan Nabi Lut, keluarkan mereka, usir mereka dari kampung halaman kita. Kenapa alasannya? Innahum unasun yatatahharun. Dia itu orang yang sok suci.
sok bersih, sok pintar, sok pandai, itulah bahasanya. Kalimat ini akan selalu kita dengarkan. Yang berusaha menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibilang so alim. Oh, kamu sudah jadi ustadz ya? Misalnya jumpa dengan kawan lama, kamu sudah jadi ustadz, kamu sudah jadi ini. Tidak, ikhwatul Islam. Menerapkan sunnah Nabi bukan berarti kita jadi ustadz, tidak. Tujuan satu-satunya kita menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lebih. Tujuan kita bangga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Sebagaimana Allah berikan kemuliaan kepada Nabi, maka Allah berikan kemuliaan kepada umat Nabi kalau seandainya mereka ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak akan pernah rugi orang yang ikut kepada Nabi, tidak. Hanya saja dilihat daripada zamannya. Kadang ada yang ikut kepada Nabi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ada di antara mereka yang zamannya zaman lemah, atau zaman di mana sedikit mereka yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perintah untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat dari sisi pandang pembahasan atau makna sunnah yang tadi telah kita bahas. Kalau seandainya ditinjau dari segi akidah, maka wajib hukumnya kita mengikuti sunnah Nabi. Kalau seandainya ditinjau dari hukum hadis, wajib hukumnya bagi kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya ditinjau dari hukum yang lain, fikihnya atau pendalilannya, pendalilan itu disebut dengan usulnya. Dan itu merupakan di antara perbedaan fikih dengan usulnya. Fikih itu dalilnya, usulnya bagaimana pendalilannya. Maka itu akan diberikan pahala bagi mereka yang mengikutinya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, ada salah satu hadis yang sangat indah, dikeluarkan halaman 17 ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa masalukum wa masalul yahudi wan nasara kamasali rajulin istamala ummala. Perumpamaan kalian dengan umat-umat sebelumnya, orang Yahudi dan orang Nasara, ibarat seperti orang yang mempekerjakan para pekerja. Faqala man ya'malu li ila nisfin nahar ala qirat fa'amilatil yahud. Siapa yang bekerja untukku sebahagian malam, maka orang sebahagian siang, artinya dari pagi sampai siang, sebahagian hari. Maka orang Yahudi pun beramal, diberikan kepada mereka satu qirat. Faqala man ya'malu li min nisfin nahari ila al-asar. Siapa di antara kalian yang mau bekerja dari siang sampai asar, waktu yang semestinya kita beristirahat, dari siang sampai asar, waktu yang panas, penat, lelah. Fa'amilatin nasara, maka orang Nasara bekerja di sana dengan ganjaran satu qirat. Kemudian apa kata Nabi? Tsumma antum ta'maluna min al-'asri ila al-maghrib. Sedangkan kalian adalah orang yang paling mulia, beramal di waktu yang santai antara maghrib dengan asar, asar dengan maghrib. Kita tahu asar dengan maghrib itu adalah waktu yang termulia. Di siang hari, kapan waktu yang termulia? Di ujungnya. Di malam hari, kapan waktu yang termulia? Di ujungnya juga. Di malam hari, waktu yang termulia adalah di ujungnya. Sehingga dianjurkan bagi kita sholat malam, beristighfar. Itu yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Di siang hari, waktu yang paling mulia adalah di ujungnya juga asar. Maka dianjurkan bagi kita untuk berzikir, baca Quran. Bukan JJS ya. Biasanya di asar ini apa yang kita lakukan? JJS, jalan-jalan sore. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu adalah waktu tempat syaitan berkeliaran. Untuk meredakannya, maka bacalah zikir atau Al-Quran. Dan zikir yang paling mulia adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna az-zikra. Artinya waktu ini adalah waktu yang santai, matahari juga tidak terlalu menyengat. Kemudian kita bekerja di sana. Faya'malu summa antum ta'maluna minal asri al-maghrib biqiratain. Dikala kita beribadah, bekerja di waktu yang santai ini, tapi ganjarannya, pahalanya 2 kali lipat. Qiratain diulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi 2 qirat atau bisa jadi 4 qirat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan qiratain bisa jadi itu adalah kalimat takkid, atau bisa jadi itu adalah dobelnya. Artinya apabila ada umat Nabi yang beribadah kepada Allah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka didobolkan pahalanya. Makanya ikhwatul Islam, orang yang mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, amalannya sedikit, pahalanya banyak. Itulah untungnya. Sehingga para ulama menyebutkan al-iqtisadu fi sunnah
khairum minal ijtihadi fil bid'ah. Orang yang al-iktisad itu artinya dia hanya melakukan sedikit, tapi itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih bagus daripada amalan banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga poin penting yang harus kita ingat dalam perkara agama, bukan orang yang paling banyak ibadahnya. Makanya kita tidak pernah, Nabi tidak pernah memuji orang yang banyak ibadahnya. Tapi yang dipuji oleh Nabi adalah mereka yang pas ibadahnya. Tidak pernah dipuji ikhwatul Islam ada orang yang baca Quran satu hari khatam baca Al-Quran. Apakah itu dipuji oleh Nabi? Tidak. Kalau seandainya satu kali dalam satu khatam satu hari ada orang yang khatam Quran satu hari tidak dipuji oleh Nabi, apakah mungkin ada orang yang khatam Al-Quran 60.000 kali dalam satu hari? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Tapi dalam mimpi, hayalan. Kalau seandainya satu hari saja khatam Al-Quran tidak dipuji, tidak dianjurkan, bagaimana yang lebih? Kecuali di bulan Ramadan, itu lain ceritanya. Begitu juga ada orang yang misalnya dari Isya sampai subuh dia tidak tidur, kemudian dia beribadah kepada Allah. Apakah yang demikian terpuji? Tidak. Dia tidak terpuji, padahal dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisah yang sangat indah ya, kisah salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berada di kota Madinah biasanya mempersaudarakan antara Ansar dengan Muhajirin. Salah satu yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Salman Al-Farisi. Salman ini dia Ansar atau Muhajirin? Salman Al-Farisi, Al-Ansar atau Muhajirin? Ansar atau Muhajirin? Hah? Siapa yang jawab angkat tangan? Siapa? Kita dahulukan yang tua bang ya. Muhajirin pak ya. Kenapa Muhajirin? Karena dia berasal dari luar Makkah. Masya Allah. Ini hadiahnya pak. Masya Allah. Semoga bermanfaat nanti pak ya. Saya salah pak ya. Masya Allah. Tapi jawabannya salah ya. Yang penting hadiahnya pak ya. Jawaban urusan kedua. Nah itu dia. Tayyib. Salman Al-Farisi tidak Muhajirin, tidak pula Ansar. Salman minna Ahlul Bait kata Nabi. Salman itu dari keluarga kami Ahlul Bait. Karena orang Muhajirin berebutan dengan orang Ansar. Salman untuk kami. Satu yang mengatakan Salman untuk kami. Saking mulianya sahabat ini. Yang Ansar mengatakan Salman untuk kami. Yang Muhajir mengatakan Salman untuk kami. Maka di saat itulah Nabi mengatakan Salman minna, Salman untuk kami. Kalau sudah untuk Nabi selesai. Jelas ya? Jawabannya benar tapi salah, itu saja. Bagaimana maknanya terjemahkan sendiri. Tayyib. Nah Salman ini ikhwatul Islam dipersaudarakan oleh Nabi dengan salah seorang sahabat yang namanya Abu Darda. Sahabat yang mulia, rajin ibadahnya. Istrinya adalah Ummu Darda, Abu Darda dengan Ummu Darda. Jadi Abu Darda ini atau Ummu Darda dikala Salman, karena dulu persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi, yang dipersaudarakan oleh Nabi itu ikhwatul Islam, persaudaraan ukhuwah betul-betul melengket, artinya betul-betul mereka hampir saja mereka bisa mewarisi. Saking kuatnya persaudaraan ini. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Ketika Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar, persaudaraan mereka itu persaudaraan karena Allah. Seolah-olah mereka betul-betul bersaudara. Makanya hampir saja mereka saling mewarisi. Kemudian pada akhirnya Allah batalkan. Sebagaimana Allah batalkan ayatut tabanni, yaitu menjadikan orang lain anak angkat dan dinasabkan kepada orang yang mengangkatnya. Kalau ada di antara kita yang mengambil anak angkat, nasabkan kepada orang tua kandungnya. Jangan nasabkan kepada kita. Nah, pembatalan ayat ini sama dengan pembatalan yang tadi saling mewarisi, al-mu'akhah lillah, yaitu saling mewarisi atau saling dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Darda, coba perhatikan. Dikala Salman berkunjung ke rumah saudaranya, dijumpai istrinya Ummu Darda.
Dan dulu ikhwatul Islam, di awal-awal Islam itu belum ada yang namanya ayatul hijab. Ayatul hijab itu artinya wanita belum berhijab biasa saja. Dan hijab itu artinya yang mengatakan wajib tidak menjadi masalah, yang mengatakan sunnah juga tidak menjadi masalah. Nah, di awal-awal itu ayat hijab belum diturunkan. Sehingga dikala berjumpa dengan Ummu Darda, maka Salman ini merasa heran. Kenapa sih Ummu Darda penampilannya sembrono, tidak rapi, tidak bagus? Kemudian beliau pun bertanya, "Wahai Ummu Darda, apa yang terjadi? Wahai Ummu Darda, apa yang terjadi kepadamu? Kenapa penampilanmu seperti ini?" Ceritanya setelah azan ya. Barakallahu fikum. Mungkin azan dulu.
Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan ikhwatul Islam, kita supaya ada kejelasan di antara kita bersama ya. Insyaallah kita membahasnya sampai jam berapa? Sampai berapa kuat? Hah? Sampai jam berapa? 9. Betul nih. Karena nanti kita terlambat salat Isya nih sedikit. Taib, insyaallah sampai jam 8. Tidak menjadi masalah. Sampai jam 8 nanti kita sambung lagi. Taib ikhwatul Islam. Insyaallah sampai selesai lah ya insyaallah. Taib, kita lanjutkan kepada Salman dengan Abu Darda dan Ummu Darda agar kita tahu sunnah Nabi, al-iqtisadu fi sunnah khair. Karena orang yang beramal itu ikhwatul Islam dinilai itu adalah bagaimana dia beramal, dan orang yang berilmu dengan sunnah Nabi dikala dia beramal walau amalannya sedikit tapi pahalanya besar, itu yang kita cari. Bukan berarti tidak boleh kita banyak beramal, tidak, tapi ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita contohkan antara Salman dengan Abu Darda dan Ummu Darda. Ummu Darda ini penampilannya tidak bagus. Kemudian Salman bertanya, apa gerangan denganmu hai Ummu Darda? Kenapa engkau seperti ini? Penampilanmu tidak bagus. Tidakkah kamu berdandan untuk keluargamu atau untuk suamimu? Apa jawaban Ummu Darda? Wahai Salman, bilang saudaramu kepada saudaramu kalau dia itu tidak lagi membutuhkan diriku. Artinya dia tidak lagi memerlukan diriku. Percuma aku berdandan untuknya. Dia juga tidak memperhatikannya. Dia sudah sibuk dengan dunianya. Apa makna sibuk dengan dunianya? Siang hari dia berpuasa, malam hari dia salat, itu saja ibadahnya. Kemudian dikala mendengarkan kalimat ini dari Ummu Darda, apa kata Salman? Maka Salman ini sengaja menginap di rumahnya. Ketika menginap di rumahnya ikhwatul Islam, di malam hari setelah salat Isya, maka Salman ini ingin tidur. Dan ingin tidur bersama saudaranya. Itu kakak beradik, seolah-olah kakak beradik. Makanya disebut dengan mu'akha. Sehingga dikala mereka menginap di rumah saudaranya itu perkara biasa. Karena seolah-olah seperti saudara. Ikatan persaudaraan mereka itu dari Nabi SAW kuat sekali. Sehingga Salman ini tidur di rumah Abu Darda. Nah, Abu Darda ini mengatakan, silakan kamu istirahat. Salman mengatakan, aku tidak mau istirahat. Kecuali kamu juga istirahat. Karena ini tamu, saudara. Maka Abu Darda pun dia beristirahat. Kemudian baru saja beristirahat, Salman ini sudah mulai berbaring. Salman ini tidak tidur. Dia sengaja melihat apa yang dilakukan oleh saudaranya sesuai dengan pengaduan istrinya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Abu Darda melihat Salman ini sudah beristirahat, maka dia bangun untuk melaksanakan salat, bukan untuk yang lain. Untuk salat di malam hari. Kemudian diambilnya tangan Abu Darda oleh Salman, dan Salman mengatakan, tidur dulu. Jangan kamu salat, dilarang salat. Salat dilarang. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Darda ini jengkel kepadanya. Wajar, tapi karena dia adalah tamu saudara, tidak mungkin dibantah, dia tidur. Kemudian bangun lagi, ditarik lagi tangannya. Tidur dulu kata Salman, belum waktunya. Seperti itulah yang selalu terjadi ikhwatul Islam sampai sepertiga malam terakhir. Kemudian sepertiga malam terakhir, dikala Abu Darda ini ingin bangun, maka di saat itulah Salman mengatakan inilah waktunya, dan mereka pun berdua bangun untuk melaksanakan salat malam. Kemudian keesokan harinya, tentunya sebagai seorang tamu disediakan makanan untuknya, dan Salman dikala ingin memakannya dia mengatakan, memberikan syarat, aku tidak akan makan kecuali kamu yang dulu makan, karena Abu Darda ini biasa berpuasa. Kemudian Salman tidak mau makan sampai kamu yang makan. Maka itu merupakan di antara anjuran ikhwatul Islam kalau ada yang tamu, kalau ada tamu, apalagi itu adalah keluarga, saudara, maka untuk memuliakannya, maka berbukalah sehingga kita nanti sama-sama makan dengan dirinya. Tidak mungkin yang satu makan, yang satu tidak. Kemudian pada akhirnya Salman ini atau Abu Darda ini makan, tidak jadi berpuasa di siang harinya. Nah, dikala Salman ini sudah pulang, maka Abu Darda tidak puas hatinya. Dia datang bertanya kepada Nabi, mengadukan keadaannya. Ya Rasulullah, Salman melarang saya beribadah. Salman melarang saya beribadah. Maka tentunya Salman dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Salman menerangkan apa yang terjadi sebenarnya. Di saat itulah apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah memiliki hak terhadap dirimu. Sesungguhnya keluargamu memiliki hak terhadap dirimu. Dan sesungguhnya dirimu juga memiliki hak untuk dirimu. Artinya fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap hak itu kepadanya. Allah tidak memerintahkan kita dari pagi sampai pagi beribadah kepadanya, tidak. Allah tidak pernah ingin mengazab hambanya. Makanya di dalam sebuah syariat Islam atau di dalam syariat Islam dilarang yang namanya rahbaniyah. Rahbaniyah itu tahu makna rahbaniyah? Rahbaniyah itu artinya mereka yang mengazab dirinya untuk beribadah kepada Allah. Itu tidak boleh. Itu adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, yaitu rahbaniyah yang mereka ada-adakan dalam agamanya. Itu bukan madain orang Islam, bukan. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena beribadah tanpa alasan, tanpa alat tariqah, ala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu percuma. Bukankah kita pernah mendengarkan riwayat dari Umar? Umar ini bersama anaknya Abdullah, dia lewat di sebuah tempat. Kemudian dia melihat ada orang yang sudah tua beribadah kepada Allah. Umar menangis. Maka anaknya bertanya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menangis?" Apa kata Umar? "Saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala untuk orang ini." Maka dibacakan oleh Umar, "Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun." Apa arti wujuhun yauma idzin khasyiah? Wajah-wajah yang pada hari itu tunduk khusyuk beribadah kepada Allah. Artinya biasanya orang yang rajin beribadah biasanya wajah yang khusyuk tunduk beribadah kepada Allah. Wujuhun yauma idzin khasyiah. Apa sambungannya? Amilah. Apa arti amilah? Selalu beramal, tidak putus. Nasibah. Apa arti nasibah? Nasibah itu diambil dari kata-kata nasib, berdiri. Berdiri lama beribadah kepada Allah. Amilatun nasibah. Kemudian apa ayat berikutnya? Apa ayat berikutnya? Tasla naran hamiyah. Apa arti tasla? Sampai masuk naran, neraka, hamiyah, yang panas. Siapa yang masuk ini? Coba lihat ayat sebelumnya. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah, amilatun nasibah. Ujung-ujungnya tasla naran hamiyah, beribadah tapi berdosa. Umar dikala melihat orang ini, dia pun menangis. Karena orang ini sudah tua, lelah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi bukan berada di atas cahaya sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan perkara-perkara yang harus kita hati-hati. Maka dari situlah perkataan yang sangat indah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, halaman 36 ya, yang ada kitabnya, halaman 36. Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Siapapun di antara kalian yang ingin melakukan sunnah, ikuti mereka yang sudah wafat. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Karena orang hidup itu belum aman. Orang yang masih hidup, kehidupan tidak akan aman. Kemudian ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Itu sahabat-sahabat Nabi. Kanu afdala hadhil ummah. Mereka adalah umat yang terbaik. Wa abarraha quluba. Orang yang paling bersih hatinya. Wa a'maquha ilma, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufa. Mereka yang tidak berbelit-belit dalam agama. Mereka yang tidak memberikan beban terhadap hidupnya. Qaumun ikhtarahumullahu li sahbati nabiyyih. Suatu kaum yang Allah pilih mereka menjadi umat Nabi. Wa iqamati dini, mereka yang akan menegakkan agama. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah bagaimana keutamaannya. Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti gaya beragamanya. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, berpegang kepada akhlak dan agama yang mereka lakukan. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang jelas atau berada di atas jalan yang jelas. Artinya ikhwatul Islam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling paham itu adalah sahabat Nabi. Untuk penjelasannya, penafsirannya, maka tafsir yang paling bagus adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang diturunkan sunnah dan mereka ada, maka disebut dengan sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu ikhwatul Islam
disebut dengan sahabat Nabi adalah orang yang beriman kepada Nabi, melihat atau berjumpa dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman. Itu adalah sahabat Nabi. Mereka adalah orang yang paling dijadikan sebagai contoh, dan mereka sudah meninggal semuanya. Makanya dari sini para ulama mengatakan, siapapun yang mengaku melihat Nabi, siapapun yang mengaku melihat Nabi, maka mereka adalah sahabat Nabi. Paham? Siapapun yang mengaku melihat Nabi, maka mereka adalah sahabat Nabi. Mungkin atau tidak? Adakah kemungkinan kita sekarang bisa melihat Nabi? Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin atau tidak? Melihat Nabi? Tidak mau lihat Nabi? Mungkin atau tidak kita melihat Nabi sekarang? Mungkin, tapi hanya dalam mimpi. Kalau secara terang-terangan, mungkin atau tidak? Itu yang tidak. Karena siapapun yang melihat Nabi, maka berarti mereka adalah sahabat Nabi. Betul atau salah? Makanya kenapa banyak yang biasanya yang menambah agama itu ikhwatul Islam adalah mereka yang mengaku melihat Nabi secara terjaga. Mudah kan? Karena mereka sahabat. Banyak tidak di zaman sekarang yang masih mengaku sebagai sahabat Nabi? Banyak ya? Saya melihat Nabi. Coba bayangkan, kalau mereka melihat Nabi, apa beda mereka dengan sahabat? Coba sebutkan salah satu perbedaannya. Sahabat Nabi apa makna sahabat Nabi? Melihat, beriman kepada Nabi. Kita juga beriman. Melihat Nabi. Ada yang mengatakan melihat Nabi, berarti sama dengan sahabat Nabi. Wafat dalam keadaan keimanan, semuanya sama. Yang membezakan sahabat Nabi itu hanya satu, yaitu mereka melihat dan bertemu dengan Nabi itu saja. Kalau kekhususan ini sudah diambil, maka hilanglah wibawa sahabat. Sehingga orang-orang yang mengaku melihat Nabi berarti mereka sudah menghilangkan wibawa sahabat. Dan semua kita bisa mengaku melihat Nabi. Saya melihat Nabi. Siapa yang bisa membantah kalau saya bisa melihat Nabi? Siapa yang bisa membantah? Tidak ada. Perkara-perkara yang tidak bisa dibantah. Makanya perkara-perkara seperti ini tidak boleh dijadikan standar sebagai di dalam agama. Karena tidak bisa dibantah, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dideteksi. Saya melihat Nabi. Siapa di antara kita yang bisa membantahnya? Kapan Ustaz melihat Nabi? Bisa jadi saya berbohong. Oh, kemarin dikala saya di Madinah, saya melihat Nabi. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Tidak bisa dijawab. Kemudian saya mengatakan, dikala saya bertemu dengan Nabi, maka saya minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku salah satu hadis yang tidak pernah engkau ajarkan kepada siapapun di dunia. Maka Nabi ajarkan kepada saya, siapapun yang minum kopi masuk surga. Contoh misalnya. Siapa yang bisa membantah? Siapa yang bisa bantah? Tidak ada. Makanya itulah makna daripada ungkapan yang sangat indah ini, ikhwatul Islam. Ungkapan yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanni bimang," ada kalimatnya, mustannan falyastanni bimang qad mat. Kalimat mata itu bukan kalimat yang mudah, kalimat yang penting diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, karena orang yang masih hidup itu tidak ada jaminan. Tapi orang yang sudah meninggal, siapa mereka? Sahabat. Mereka dijamin oleh Allah, mereka dijamin oleh Nabi. Sedangkan kita tidak demikian. Makanya tidak boleh dijadikan Ustadz Fulan sebagai standar, Ustadz Fulan sebagai standar, Ustadz Fulan sebagai standar, ulama Fulan, tidak. Kita menjadikan mereka sebagai wasilah untuk mengetahui agama. Mereka hanya sebagai wasilah. Kalau seandainya kita perhatikan perkataan para ulama ikhwatul Islam, perkataan yang sangat betul-betul mengajarkan kepada kita apa yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin. Kita contohkan ikhwatul Islam. Seperti misalnya, mulai dari dilihat dari halaman 39 misalnya. Atau kita ambil saja ucapan yang masyhur ya, 42. Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabarur Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Ini perkataan yang diucapkan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau kalian menemukan diriku mengucapkan salah satu perkataan yang bertentangan dengan kitabullah dan khabar-khabar yang datang dari Nabi, tinggalkan. Kemudian Imam Malik menyebutkan, innama ana basyarun ukhti wa usib. Saya itu manusia biasa, benar dan juga salah. Fanzuru fi qawli au fi ra'i. Lihat apa yang aku ajarkan kepada kalian, lihat pendapatku.
Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuh. Sesuatu yang sesuai dengan kitab wa sunnah ambil. Kalau bertentangan tinggalkan. Itu Imam Malik. Imam Syafi'i menyebutkan ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatan an Rasulillah lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Siapapun yang jelas baginya hadis Nabi atau sunnah Nabi, tidak boleh bagi dia mengikutinya atau mengikuti yang berselisihan dengannya. Kemudian begitu juga perkataan Imam Ahmad, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Itu perkataan Imam Ahmad yang nanti bisa kita lihat artinya sendiri. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita perhatikan bagaimana perkataan para ulama, ulama itu adalah sebagai wasilah kita mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh oh kenapa kamu mengatakan yang demikian? Oh karena ustadz itu yang melakukan demikian. Ustadz bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ulama demikian juga, walaupun mereka yang paling dekat dengan kitabullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita lihat lagi halaman 65. Kita cepat saja ya, karena sudah keburu jam 8. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, dan itulah yang terjadi. Perkataan Imam Malik ini merupakan perkataan yang sangat indah. Barang siapa yang melakukan perkara mengada-ngada dalam agama dan dia melihat itu adalah perkara yang baik, karena semuanya orang menganggap perkara tersebut adalah perkara yang baik, maka disebut dengan wayaraha hasanah, dan mereka melihat itu adalah perkara yang baik. Za'ama anna Muhammadan qad khana risalah, berarti mereka telah menuduh Nabi berkhianat terhadap agama Islam. Artinya ikhwatul Islam, sunnah Nabi adalah sunnah yang akan menjadi sunnah terbaik untuk selama-lamanya, kapanpun dan dimanapun. Dan seorang muslim tentu akan bangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh ada di antara kita yang bermain-main dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang bermain-main dengan sunnah Nabi bisa kita lihat di halaman 68. Contoh misalnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqal kul biyaminik. Jadi ada dulu di zaman Nabi orang yang makan dengan tangan kiri. Maka Nabi mengajarkan makan dengan tangan kananmu, karena itu adalah sunnah Nabi. Qala la astati'. Maka dia mengatakan aku tidak sanggup. Maka Nabi menjawab lastata'ta. Kamu tidak akan sanggup untuk selama-lamanya. Ma mana'ahu illa al-kibr, tidaklah melarang dia melakukan perkara tersebut kecuali karena kesombongan. Apa yang terjadi? Fama rafa'aha ila fi, selama-lamanya tangan kanannya tidak lagi bisa diangkat ke mulutnya, artinya lumpuh total. Padahal makan dengan tangan kanan ikhwatul Islam perkara yang sunnahnya adalah sunnah yang ditekankan. Tapi kalau ada yang meninggalkan karena kesombongan, maka lihat apalah efek sampingnya, lihat bagaimana efek sampingnya. Dan itu bukan perkara yang main-main, masalah sunnah Nabi. Kemudian contoh yang kedua, yaitu halaman 70. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum dari langsung dari tekonya. Misalnya ini teko misalnya. Tidak boleh langsung minum langsung darinya. Seperti ini misalnya, karena sesuatu yang kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim ditambahkan qala Ayyub, yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan fa umbitu anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayyah. Kemudian tiba-tiba aku diberitahukan ada salah seorang laki-laki yang minum dari mulut teko tersebut. Kita tahu kan teko kan? Langsung dari mulutnya. Apa yang terjadi? Fa kharajat hayyah. Maka tiba-tiba dikala dia minum, kemudian dikala dia menuangkan airnya, ternyata yang ada di mulut tersebut, di mulut teko tersebut adalah ular. Kalau dia meminum ular, bisa jadi memberikan efek bahaya kepadanya. Begitu juga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, halaman 72, la yakhruju ba'dan nida'i minal masjid illa munafik. Kalau sudah azan, tidak ada yang boleh keluar dari masjid illa munafik, kecuali mereka yang ada kemunafikan di dalam hatinya. Illa rajulun akhrajathu hajah, kecuali kalau seandainya ada keperluan, maka itu boleh. Misalnya kita di masjid, kemudian tidak ada alasan, tidak ada alasannya, tiba-tiba kita keluar dari masjid,
maka itu adalah tanda orang-orang munafik. Kecuali ada hajat. Apa hajatnya? Contoh misalnya karena ceramahnya terlalu lama misalnya. Contoh misalnya saya ingin sholat isya, ceramahnya lama, saya keluar. Itu hajat atau tidak? Hajat atau tidak? Atau malas? Atau kurang semangat? Atau lapar? Terserah, tidak bisa kita pastikan. Bisa jadi karena hajatnya, bisa jadi karena keadaan dia. Kita tidak boleh bisa menentukan bagaimana keadaan seseorang. Itu contoh saja. Makanya itu merupakan di antara sunnah Nabi. La yakhruju ba'da nida'i minal masjid illa munafik. Kalau sudah azan tidak boleh yang keluar, ada yang keluar. Kecuali karena kebutuhan. Wa huwa yuridu raja'il masjid, tapi ada tapinya. Dan dia juga berkeinginan datang lagi ke masjid. Jadi kalau dia keluar dari masjid karena kebutuhan, berarti dia balik lagi ke masjid. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian ada orang yang berkata, sudah azan, inna ashabi bil harrah qal fakharaj. Kemudian dia mengatakan, teman-temanku sudah pergi ke Al-Harra. Al-Harra itu batasan kota Madinah. Jadi Madinah itu ujungnya disebut dengan Al-Harra. Al-Harra itu artinya panas. Karena memang batasan kota Madinah itu dia ibarat daerah yang terbakar. Di antara tanda batasan-batasan Madinah disebut dengan Harra. Maka dulu di kota Madinah ada namanya perang Al-Harra. Dan sampai sekarang ikhwatul Islam, bagi kita yang ada di perkuburan Baqi', tidak jauh dari perkuburan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di sana ada namanya perkuburan syuhada yang meninggal di Harrah. Harrah itu ada di luar kota Madinah. Jadi di situ dulu ada peperangan. Jadi di kota Madinah itu dulu setelah Nabi wafat, kalau tidak salah mungkin di zaman siapa ya, Amr bin Abdul Aziz atau sebelumnya, itu terjadi peperangan di kota Madinah. Tapi di luar tanah haram, bukan di dalam haramnya. Di tempat Harrah namanya, banyak meninggal dan semua mereka yang meninggal dikuburkan di Baqi'. Dan dia tidak jauh dari perkuburan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan itu perkuburannya lain dari yang lain, agak jauh sedikit dari yang lainnya. Dan di dekat situlah orang-orang Al-Harrah dikuburkan, yaitu mereka yang meninggal dikala terjadi peristiwa Al-Harrah tersebut. Nah, ketika orang ini mendengarkan azan di Masjid Nabawi, Harrah itu jaraknya dari Masjid Nabawi kurang lebih 8 kilo atau 10 kilo. Anggaplah 8 kilo. Dia mengatakan, saya harus keluar. Orang sudah azan, saya harus keluar. Kemudian maka dia pun pada akhirnya keluar. Sa'id bin Musayyib yang mengingatkan orang tersebut, kamu jangan keluar, karena apabila ada orang azan jangan keluar dari masjid, tidak boleh, harus sholat dulu. Kemudian apa yang terjadi? Sampai akhirnya beliau dikabarkan bahwa orang tersebut jatuh dari tunggangannya dan patah pahanya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Namun karena perjanjian kita sampai jam 8 ya. Sekarang kita buka dulu sesi tanya jawab, dan nanti insyaallah bisa kita baca sendiri dari halaman 74 dan seterusnya, bagaimana contoh mereka-mereka yang menganggap remeh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bagi mereka yang bersantai-santai terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu itu akan didapatkan hukuman di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sanksi di akhirat, kalau seandainya ada alasan kesombongan ataupun menganggap remeh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Silakan, Bang. Pertanyaannya, misalnya kita ingin menyampaikan ada orang yang ingkar sunnah, dia tidak berilmu, dan kita ingin memberikan pandangan atau memberikan masukan atau nasihat kepadanya, bagaimana kiat-kiatnya? Sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita harus kembalikan dulu kepada sunnahnya. Yang sunnah itu sunnah yang mana? Makanya tadi di awal muqaddimah kita menjelaskan sunnah itu apakah bagian pandangan ahlu aqidah, atau pandangan ahlu hadis, atau pandangan ahlu fikih. Tapi kalau disebut dengan sunnah, karena sunnah itu juga disebut bagian daripada agama. Sunnah secara umum adalah bagian daripada agama. Kalau seandainya orang tersebut tidak tahu sunnah Nabi, masalah-masalah fikih, maka tentu tidak terlalu berat bagi kita untuk menyebutkannya. Karena bagaimanapun masalah fikih itu sangat luas sekali. Masalah fikih itu ikhwatul Islam itu tidak sekecil yang kita bayangkan. Bahkan masalah fikih saja kita contohkan.
Anjing misalnya, anjing. Anjing itu apa hukumnya? Dipegang. Najis. Najis. Itu kalau menurut siapa? Menurut sebagian para ulama. Tapi kalau sebagian ulama-ulama yang lain seperti ulama Maliki, itu mereka tidak menganggap najis. Makanya banyak orang-orang yang ada di bagian Afrika sana, mereka memelihara anjing, mereka memegang anjing, mereka berkawan dengan anjing karena mereka mengambil pendapat dari Malikiyah, dan itu adalah perkara-perkara yang fikhiyah dalam masalah fikih. Iya, kita menganggap itu adalah najis sesuai dengan hadis-hadis yang sangat jelas. Tapi sebagian ulama lain pandangannya lain. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, selama kita memiliki pandangan yang kuat dengan dalil-dalil fikih, maka alhamdulillah. Tapi kalau seandainya mereka punya dalil, maka juga tidak menjadi masalah. Makanya masalah ini adalah masalah yang sangat berat sekali antara ulama Malikiyah dengan ulama-ulama yang lainnya. Terutama antara orang Asia dengan orang Afrika, itu tidak nyambung. Karena berbeda mazhabnya, perbedaan yang sangat luar biasa. Tapi kalau seandainya sunnah itu adalah berkaitan dengan dari sisi ilmu akidah, kemudian dari sisi ilmu hadis, yang mana sunnah Nabi itu adalah bagian daripada agama, maka kewajiban kita adalah sekedar menyampaikan saja. Dan menyampaikan itu bisa jadi mereka sekarang menerimanya, bisa jadi mereka menerimanya esok-esok hari. Ada salah satu kisah ya yang sangat indah. Ada orang yang betul-betul jauh dari agama, dan kita tahu jauh dari agama itu tidak akan pernah membuat kita bahagia. Karena bagaimanapun hati kita haus dengan ayat-ayat Allah dan haus dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian orang ini adalah orang yang tidak mau tahu. Kalau bahasa kitanya orang yang jahil dengan agama. Kemudian ada salah satu kitab diberikan kepadanya, karena kadang-kadang kitab menyampaikan kebenaran tapi membuat hati orang sakit. Ada lisan, sebagian lisan kita itu ikhwatul Islam, kalau kita sampaikan kita tidak pas, maka kita cari cara yang lain, dan cara yang paling bagus adalah dengan tulisan. Maka tulisan itu adalah diantara salah satu yang sangat bermanfaat. Nah, orang ini diberikan kepadanya kitab kecil, separuh kitab inilah, kitab kecil. Kemudian dikala diberikan kitab ini, iya mungkin dia terima, karena tidak mungkin ditolak. Diterimanya, sampai di rumah dibuangnya. Rata-rata kita kan seperti itu kan. Diberikan kitab yang mengajarkan tentang hadis Nabi, tentang anjuran Nabi, tentang sunnah Nabi, sampai di rumah itu dibuang. Tapi kitab ini jangan dibuang ya. Taib, itu dibuang kitabnya. Kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun setelahnya apa yang terjadi? Orang yang tadi membuang kitab tersebut, ya yang namanya kehidupan jauh dari agama pasti membuat kita lelah dengannya, frustasi, banyak masalah. Karena kita tidak mengadu kepada Allah, agama akan membuat kita bahagia, tenang, nyaman. Kemudian pada akhirnya dia duduk santai. Kebetulan kitab yang tadi dibuangnya ada di depannya. Mau tidak mau dia harus mengambilnya dan membacanya. Coba lihat, 5 tahun lamanya, atau lebih daripada 5 tahun. Kemudian dikala diambil, dibacanya satu persatu. Dari situlah dia mulai terbuka wawasannya, terbuka hatinya, terbuka ininya. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka dia pun pada akhirnya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah di antara cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu adalah dengan hadiah. Hadiah dengan kitab-kitab. Makanya dulu ada kejadian ini selalu berulang. Kejadian ini bukan satu. Ada di sebuah pondok. Kalau ada di antara kita nanti bisa cari di internet. Namanya Mas Kumambang. Mas Kumambang itu ikhwatul Islam. Kita tahu ya, kitab kalau sudah judulnya kitab tauhid, nah itu sudah lain kemana-mana dia. Kalau judulnya sudah kitab tauhid, itu anggapannya lain-lain. Kemudian Mas Kumambang ini, pemimpin pondoknya itu paling benci kepada orang-orang yang ya mungkin mereka mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak suka. Kemudian anaknya alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga dia bisa memahami kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab-kitab tauhid. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya ini tahu ayahnya ini suka baca. Tapi kalau masalah kitab tauhid itu pasti di-cancel oleh ayahnya, maka dicari caranya. Karena tidak mungkin anak melawan orang tua. Begitu juga dengan kita. Kita dikala diberikan taufik oleh Allah, kemudian ingin berdakwah kepada orang tua, hati-hati dulu. Jangan langsung berdakwah. Karena kartu as kita itu ada pada orang tua. Kartu as kita itu ada pada orang tua. Paham maksudnya ya? Kemudian anak ini diambilnya kitab tauhid tersebut, kitab tauhid ini dirobeknya kulit kitab tauhid, kemudian diletakkan di samping tempat tidur ayahnya. Mungkin 1 hari ayahnya tidak membacanya, tidak melihatnya, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun.
Kemudian pada akhirnya suatu ketika entah apa yang terjadi, ayahnya ini berkeinginan untuk mengambilnya karena tidak ada kulitnya, dibuang kulitnya, dicopot kulitnya oleh anaknya. Dibacanya satu persatu, dibacanya satu persatu. Kemudian apa yang terjadi? Dikala dia meninggal, dia mengatakan yang akan mewarisi pondok adalah anakku ini yang tadi memberikan kitab itu kepada dirinya. Coba lihat berapa masa tahapan di dalam berdakwah. Jadi dakwah itu ikhwatul Islam, terutama dalam menyampaikan sesuatu itu tidak semudah yang dibayangkan. Bukan butuh waktu 1 minggu, 1 tahun, tidak. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Bisa jadi sekarang dia tidak menerima, namun bisa jadi nanti Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya. Namun yang terpenting itu ikhwatul Islam adalah bagaimana kita bermohon kepada Allah. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang memberikan taufik dan hidayah kepada saudara kita. Allah yahdik, hadakumullah. Itu adalah kalimat-kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya. Jangan pernah keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang membuat hati saudara kita tergores dengannya. Karena memang Nabi saja tidak ada lagi bahasa yang paling indah diucapkan oleh Nabi, tapi Nabi tetap dituduh sebagai yang bukan-bukan, apalagi kita sebagai manusia biasa yang mungkin banyak kesalahannya. Mungkin itu diantara salah satu cara yang paling indah, yaitu dengan hadiah kitab. Kalau tidak sekarang, maka mungkin 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu perubahan manusia. Coba kita lihat ikhwatul Islam, betapa banyak orang yang sudah mulai ingin membaca atau ingin mengenal bagaimana agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan cerita-cerita tadi itu merupakan di antara salah satu contohnya. Barakallahu fikum. Yang lain? Silakan. Sebentar ya. Baik. Furu'. Halaman berapa? Enggak, furu'. Furu' itu ikhwatul Islam, di dalam agama ada namanya usul, ada furu'. Usul itu cabang, usul itu asal, aslun, usulun. Biasanya kalau disebut dengan usul itu lebih identik kepada masalah-masalah akidah. Dan dalam masalah akidah para ulama itu semuanya sama. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan yang demikian. Perkataanku dengan ulama-ulama sebelumnya, Ats-Tsauri, Malik dan yang sejenisnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah ala arsyihi, dan Allah berada di atas arasnya. Kemudian disebutkan akidah-akidah yang lainnya, itu usul namanya. Usul para ulama tidak ada yang bertentangan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lainnya, tidak ada perbezaan di antara mereka, dan akidah mereka semuanya sama. Itu usul namanya. Sedangkan furu' artinya diambil dari kata-kata far'un. Far'un itu cabang. Dan biasanya kalimat cabang itu lebih identik kepada masalah-masalah fiqhiyah. Masalah-masalah fikih itu disebut dengan masalah cabang. Atau juga dalam bahasa yang lain, fikih kecil. Ada fikih besar, ada fikih kecil. Kalau fikih besar itu adalah masalah akidah. Kalau fikih kecil itu adalah masalah fikih-fikih yang tadi sunnah, yang tidak artinya yang diberikan pahala kepada yang melakukannya, tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Itu disebut dengan furu'. Jelas ya? Tapi yang lain? Depan dulu ya, silakan. Apa hukum bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertawassul itu ikhwatul Islam, bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kebanyakan kaum muslimin mereka bertawassul bijahin Nabi, yaitu dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada pembagiannya. Ada orang yang betul-betul bertawassul dengan Nabi dengan keyakinan Nabi itu adalah nama lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Muhammadun, kalau kita sebut Muhammad, itu adalah nama lain daripada Allah. Bisa dipahami? Mereka mengatakan Muhammad itu adalah nama lain daripada Allah. Muhammadun itu adalah nama lain daripada Allah. Sehingga dikala kita berdoa, ya Muhammad, berarti seolah-olah kita mengatakan ya Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Anggapan mereka, bukan anggapan kita. Karena mereka meyakini bahwa Muhammadun itu adalah nama lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah orang-orang yang ekstrim. Jadi dikala mereka mengatakan ya Muhammad, ya Rasulullah, itu tidak masalah baginya. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap Muhammadun itu adalah nama lain daripada nama Allah. Muhammadun itu nama lain daripada nama Allah, atau di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala mereka meminta kepada Nabi, seolah-olah mereka meminta kepada Allah. Makanya wajar dikala ada sebagian kaum muslimin mereka mengatakan ya Muhammad, jangankan Nabi, Badawi saja. Badawi, tahu Badawi? Tahu Badawi? Tahu atau tidak Badawi?
Badawi itu ikhwatul Islam, nanti kita cari di internet ya. Itu banyak sekali, ya Imam Badawi ishfini, wahai Imam Badawi sembuhkan diriku. Kalau seandainya kepada manusia saja banyak yang meminta kepada selain Allah, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan Muhammadun itu adalah nama lain daripada Nabi atau nama lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, itu yang ekstrimnya. Yang tidak ekstrimnya, mereka menjadikan Nabi sebagai perantara, maka disebut dengan jah. Disebut dengan jah, yaitu ya Rasulullah natawassalu bijahin Nabi. Kami bertawassal kepadamu dengan jahun Nabi. Dan mereka juga menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya yang dibawakan di dalam surah An-Nisa. Ketika mereka melakukan dosa, maka mereka kenapa tidak mendatangimu wahai Muhammad? Itu alasannya. Tapi mereka tidak tahu kalau ayat ini berbicara tentang orang-orang munafikun, bukan orang kaum muslimin. Banyak alasannya ikhwatul Islam. Maka dari situlah dilihat hukumnya, dilihat daripada keyakinannya. Karena orang yang bertawassul dengan Nabi tidak sama. Ada yang bertawassul dengan Nabi dengan yang pertama, ada yang bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kategori yang kedua. Hukumnya juga tidak sama. Sedangkan kita ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya dilihat daripada keyakinan orangnya dan dilihat juga dari kalimat-kalimat yang mereka baca. Pertanyaannya, pernah tidak kita melihat orang bertawassul dengan Nabi? Pernah atau tidak? Apa yang mereka baca? Selawat. Selawat itu tawassul yang dianjurkan. Selawat itu adalah tawassul yang dianjurkan. Apa bentuk selawat tawassul yang dianjurkan? Salatan tanfa'u biha. Kalau seandainya dia, karena yang salah itu atau kalimat itu harokatnya saja yang salah, satu saja. Kalau pakai alif itu betul, kalau tidak menggunakan alif itu salah. Siapa yang hafal salawat apa di sini? Salawat salawat apapun, coba siapa yang bisa hafal satu salawat? Siapa yang hafal? Salawat apapun namanya yang ada tawassul di dalamnya. Ada? Ada atau tidak? Kalau kita tidak hafal berarti sulit bagi kita untuk menghukum yang lainnya. Karena dilihat daripada dhamirnya. Makanya orang bertawassul itu ikhwatul Islam, ada orang bertawassul huruf H-nya itu. H, kalau H-nya pakai alif H, berarti itu boleh, tidak menjadi masalah. Karena kembali kepada salawat, bukan kembali kepada Nabi. Kalau kembali kepada Nabi, karena itu nama lain daripada Nabi SAW. Maka itu berarti mereka bertawassul dengan jahun Nabi. Paham atau tidak paham? Paham saja. Ya, karena tidak ada lafaznya. Taib yang lain. Barakallahu fiik, karena pembahasannya tidak sesuai dengan tema ya. Kita jawab sedikit saja atau diundur, pending dulu ya. Pending dulu ya. Yang sesuai dengan tema dulu. Taib, pertanyaannya, apakah boleh berzikir dikala ada kajian? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ungkapan kita ini sedang kita berbicara ini, kita sedang apa itu zikir? Al-Quran dan zikir mengingat Allah semua orang tahu. Tapi apa itu zikir? Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra, az-zikir. Kami yang menurunkan zikir Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sesuatu yang harus kita ketahui ikhwatul Islam. Ada salah satu hadis ini untuk majelis ilmu ya. Rasulullah SAW menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apa sambungannya? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa asyhadhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Orang yang berkumpul di rumah Allah, belajar agama, saling tadarus, apa yang terjadi? Turun ketenangan, diberikan rahmat dan kasih sayang, malaikat menaunginya. Artinya malaikat turun atau tidak? Malaikat turun atau tidak? Biasanya kalau malaikat turun, apa yang dibawa? Malaikat turun membawa rahmat. Dan biasanya di saat-saat malaikat turun,
itu adalah waktu doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya doa yang paling bagus itu adalah dikala kita sedang bermajlis. Makanya setiap kali kita bermajlis, semoga Allah ampunkan, semoga Allah mudahkan, semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu adalah waktu di antara kita berdoa. Tapi dianjurkan yang mengangkat suara cukup ustadz saja ya. Karena nanti yang lain kalau mengangkat suara juga berbahaya, nggak tahu apa yang kita dengarkan. Artinya kalau ada di antara kita yang sambil diam, sambil berzikir kepada Allah, berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, astagfirullah. Kemudian misalnya, ya Allah sehatkan diriku. Itu adalah waktu yang sangat indah. Kenapa demikian? Karena malaikat sedang turun. Makanya dikala kita mendengarkan ayam berkokok, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Berdoa. Dan pertanyaannya, kapan kita mendengarkan ayam berkokok? Masalahnya ayam berkokok itu sudah ada gantinya, ada alarm sekarang. Kalau dulu ayamnya betul-betul di samping rumah, kalau sekarang handphone di samping telinga, sudah digantikan. Jarang kita mendengarkan ayam berkokok karena sudah digantikan dengan handphone. Iya atau tidak? Kita bangun karena kokokan ayam atau karena alarm? Itu dia. Jadi kapan lagi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Makanya di antara salah satu momennya adalah dikala kita majelis ilmu. Artinya baca astagfirullah, ya Allah mudahkan urusanku. Berdoa seperti doa-doa yang singkat-singkat yang tadi telah kita sebutkan. Jelas ya? Tapi kemudian pertanyaan yang tadi, kita tahu setiap yang disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi memberikan kelonggaran, kita ambil kelonggarannya, jangan banyak bertanya. Nabi mengatakan barang siapa yang mensolatkannya, kemudian mengikuti jenazah sampai ke perkuburannya, dia dapat 2 qiraat. Tidak usah ditanya bagaimana keadaannya, kalau seperti ini, kalau seperti itu, tidak usah ditanya. Bisa dipahami? Karena semakin banyak kita bertanya, maka kita mempersulit agama. Artinya kita mengekang sesuatu yang diperluaskan dalam agama, membuat kita juga sulit nantinya. Jelas ya? 2 qiraat kata Nabi selesai. Mau terlambat, mau tidak terlambat, yang penting dia ikut, selesai. Jelas ya? Taib yang lain. Taib. Bagaimana cara untuk meningkatkan kapasitas untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi? Taib. Bagaimana supaya kita meningkatkan kekuatan untuk meningkatkan sunnah-sunnah Nabi? Yang harus pertama kali kita tahu, kita harus tahu dulu apa itu sunnah Nabi SAW. Macam mana kita nak beramal kalau kita tidak tahu? Sekarang misalnya kehidupan dalam sunnah Nabi dalam sehari-hari, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita akan semangat? Harus tahu dulu. Tidak mungkin kita akan beramal kalau kita tidak tahu. Misalnya bangun tidur, atau misalnya bangun, contoh misalnya di antara salah satu sunnah Nabi SAW, man yata'ara minal lail, siapapun yang bangun di malam hari. Kemungkinan kita semua ini bangun di malam hari atau tidak? Bangun di malam hari bisa jadi karena anak menangis, bisa jadi karena kita ingin buang hajat, atau bisa jadi ada alasan yang lainnya. Ketika kita bangun di malam hari, apa sunnahnya? Apa sunnahnya? Kita tidak akan tahu apa yang kita lakukan kalau kita tidak tahu apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu masalahnya. Bagaimana kita akan melakukannya sedangkan kita tidak tahu? Nabi SAW mengajarkan, kalau kalian bangun, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian kita berdoa. Kalau ada di antara kita yang soleh berdoa, pasti dikabulkan doanya. Masalahnya kita tidak tahu. Bagaimana kita akan beramal kalau kita tidak tahu? Maka jawaban yang pertama, tahu dulu. Artinya belajar agama dulu. Dan kita tahu belajar agama itu adalah di antara salah satu ibadah yang paling mulia. Tujuan belajar agama bukan untuk menjadi ustaz, bukan untuk menjadi fulan, tapi belajar agama itu tujuannya adalah untuk agar kita tahu tentang agama Allah. Karena orang yang belajar agama pasti dihadiahkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Dan semoga semuanya kita mendapatkan husnul khatimah. Itulah tujuan kita datang ke rumah Allah. Itulah tujuan kita belajar agama, bukan untuk mencari yang lain, tapi agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan mengerjakan agama dan sunnah Nabi. Makanya orang yang ingin tahu tentang agama, mereka akan berusaha. Bahkan ketika wafat pun, ada salah satu cerita ikhwatul Islam. Ini salah seorang cerita ya, Syekh cerita di zaman sekarang ya, Nasruddin rahimahullahu taala, dikala dia kecelakaan. Karena Imam Nasruddin itu kalau bahasa kitanya Imam Al-Albani ya. Imam Al-Albani ini diantara salah satu hobinya adalah kalau bawa mobil itu kencang sekali. Sehingga pernah dikadukan kepada Syekh bin Baz. Wahai Syekh bin Baz, ada di Jordan sana namanya Albani, dia kalau bawa mobil dia kencang sekali. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala? Dia tidak tahu bagaimana rasanya ditilang polisi.
Makanya dia berani kencang. Kemudian kalimat ini sampai kepada Syekh Albani. Albani kembali membalas. Apa jawabannya? Syekh bin Baz tidak tahu bagaimana cara membawa mobil. Karena Syekh bin Baz buta. Ini candaan para ulama ya. Jadi dikala dikatakan kenapa Syekh Albani kencang bawa mobil? Karena dia tidak pernah ditilang polisi. Kata Syekh bin Baz. Kalimat ini dengar oleh Syekh Albani, dijawab. Syekh bin Baz mengatakan seperti itu karena dia tidak tahu bagaimana indahnya membawa mobil. Taib. Sehingga suatu ketika dia kecelakaan. Qadarullah. Nah, dikala kecelakaan, biasanya dikala kecelakaan itu banyak ungkapan-ungkapan yang selalu kita dengarkan, ya Sattar, ya Sattar, ya atau tidak? Ya Sattar. Nah, Syekh Albani dikala mendengarkan kalimat ini, bahasa Sattar itu salah. Bahasa Sattar itu salah. Tapi yang betul adalah Sittir. Sittir itu adalah di antara salah satu nama Allah. Kalau biasanya orang Arab, kalau kita kecelakaan apa yang kita ucapkan? Kalau ada kawan yang kecelakaan atau ada yang mendapat musibah, apa? Tergantung daerah ya. Tapi biasanya kalimat yang keluar itu adalah ya Sattar. Artinya Sattar itu ya Allah tutup aibnya, atau wahai zat yang bisa menutup aib. Sattar itu sutra. Sutra itu apa arti sutra? Batas. Batas itu arti yang di belakang kita tidak bisa melihatnya, atau yang di belakang tidak bisa melewatinya, maka disebut dengan sutra. Maka disebut dengan Sattar. Tapi bahasa untuk Allah, di antara salah satu nama Allah yang tepat adalah Sittir. Nah, ketika orang ini ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, maka Imam Al-Albani rahimahullahu taala, ini kisah ya, dia dalam terluka, dikala dia mendengarkan kalimat ini, dia mengatakan bukan itu, tapi ya Sittir, ya Sittir. Padahal dalam keadaan sakit, terluka, masih sempat untuk menyebutkan mana yang benar, mana yang salah. Itulah tujuan kita belajar agama, bukan yang lain. Belajar agama itu ikhwatul Islam yurisul istiqamah wa yurisul husnul khatimah. Ada salah seorang yang namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu punya murid. Salah satu muridnya adalah Abu Yusuf Al-Qadi, dan yang kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua orang murid ini adalah murid yang terkenal. Yang pertama Abu Yusuf. Abu Yusuf itu hasil didikan daripada Imam Abu Hanifah, yang dia menjadi ulama mahkamah dunia di zamannya. Maka disebut dengan Al-Qadi, Abu Yusuf Al-Qadi. Al-Qadi itu karena dia qadi dunia. Itu adalah murid daripada Imam Abu Hanifah. Kalau seandainya Abu Yusuf begini muridnya, bagaimana gurunya? Dan yang kedua namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu adalah orang yang belajar kepada Imam Malik, bahkan belajar kitab Al-Muwatta. Agar kita tahu bahwa para ulama yang mazhab ini, mereka itu sama semuanya. Makanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, juga belajar kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Abu Yusuf itu diantara salah satu cerita yang paling indah. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus belajar agama? Dikala dia sakit, tiba-tiba dia membahas, dijenguk oleh murid-muridnya. Dikala dijenguk oleh murid-muridnya ikhwatul Islam, dia sedang sakarat lah. Sakarat itu nafasnya sudah terengah-engah. Artinya nafasnya sudah tidak stabil lagi. Kemudian dia pun dikala murid-muridnya datang menjenguknya, dia mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang melontar jamarat namun menggunakan kendaraan? Apa hukumnya? Muridnya merasa heran, ya Imam, waktu ini bukan pembahasan melontar jamarat. Waktu ini adalah pembahasan di mana mengucapkan kalimat La ilaha illallah, atau memperbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Seolah-olah itu adalah nasihat dari muridnya. Maka dikala mendengarkan kalimat ini, Abu Yusuf marah kepada mereka. Semenjak kapan kalian mengatakan seperti itu? Kalimat la ilaha illallah selalu diucapkan oleh Abu Yusuf. Ayo kita bahas. Akhirnya Abu Yusuf dalam keadaan nafas sudah tidak stabil lagi ikhwatul Islam. Pada akhirnya mereka tetap membahas karena keinginan Abu Yusuf. Dibahas apa hukum orang melontar jamarat dalam keadaan menggunakan kendaraan. Tahu kita jamarat yang ada di Mekah Al-Mukarramah, di Mina, dikala melaksanakan ibadah haji, dan semoga Allah mudahkan kita melaksanakan haji. Dikala melontar jamarat, apa hukumnya kalau kita naik kendaraan? Karena tidak mungkin menggunakan kendaraan sulit, tempatnya sempit, tidak mungkin. Itu dibahas. Karena ulama-ulama Hanafi itu ikhwatul Islam, ulama-ulama yang kuat. Ulama itu terkenal madrasah itu ada madrasatu ahlul hadis, madrasatu ahlul ra'i. Madrasah yang mereka mengemukakan hadis, itu pemimpinnya adalah Imam Malik. Dan madrasah ahlul ra'i, itu pemimpinnya adalah Imam Abu Hanifah. Mereka itu sejalan. Hanya saja dibezakan ini ahlul hadis karena selalu dengan hadis-hadis Nabi. Sedangkan Imam Abu Hanifah selalu dengan pendapat. Kenapa dengan pendapat? Karena orang yang hidup di zamannya mereka selalu mendustakan hadis Nabi.
Kalau dia sampaikan hadis Nabi, takut-takut orang mendustakan hadis Nabi, sehingga orang tersebut nanti berdosa, maka Imam Abu Hanifah tidak mau demikian. Bisa dipahami? Jadi kita tidak boleh mengatakan ahlur ra'i langsung ahlur ra'i, tidak ada alasannya. Dan mereka itu kuat sekali ikhwatul Islam. Selalu kita berikan contoh, misalnya mereka sudah membahas apa hukumnya orang sholat di langit. Ada tidak orang sholat di langit? Ada atau tidak? Siapa? Itu dia. Itu sudah dibahas. Coba bayangkan. Pikiran kita tidak pernah terbayangkan. Ada tidak orang yang sholat sengaja membawa najis? Ada atau tidak? Siapa? Yang sholat dengan menggendong anaknya, sudah dibahas. Itu ahlul ra'i. Jadi kita tidak boleh. Imam Abu Hanifah, kalau seandainya beliau mengatakan bahwa meja ini terbuat dari emas, maka semua kita akan percaya dengannya, saking kuatnya hujah dan ra'yunnya, bukan main-main. Salah satu muridnya adalah Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf ini ikhwatul Islam, dikala dia wafat atau hampir wafat, dibahas tentang masalah malam terjamarat. Kemudian muridnya tidak mau. Pada akhirnya mereka tetap membahas. Setelah pembahasan ini selesai, murid-muridnya pun ingin izin meninggalkan dirinya. Ketika muridnya meninggalkan gurunya, baru saja melangkah keluar dari rumahnya, maka sudah terdengar kalimat-kalimat istirja', yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Artinya baru saja murid-murid tadi yang membahas tentang masalah agama baru keluar meninggalkan rumah gurunya, ternyata gurunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita kenapa harus belajar agama. Tidak ada cita-cita kita yang lain. Tidak ada tujuan kita duduk di sini untuk dunia, tidak ada. Tujuan kita di sini hanya ingin ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah, agar kita semangat belajar agama Allah, menegakkan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Itulah caranya, ya. Baik. Yang lain. Karena sudah jam 8.30 ya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, berikan keberkahan, kemudahan, dan dijadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah, yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.